harus kita atasi ya. Nanti kita akan bentuk tim yang ada di sekolah-sekolah dengan pendekatan yang lebih humanis, komprehensif dan partisipatif. Nanti melibatkan orang tua, melibatkan murid dan juga masyarakat sehingga berbagai kekerasan yang selama ini terjadi mudah-mudahan tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Kasus perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan bagaikan fenomena gunung es. Nah, dalam setiap bulannya selalu muncul kasus ke permukaan. Namun ternyata kasus-kasus yang tidak muncul ke permukaan diyakini lebih banyak lagi. Nah, dunia pendidikan terguncang dengan lingkaran setan rentetan kasus bullying. Mulai dari mahasiswa semester 7 Universitas Udayana Bali, Timothy Anugrah, yang diduga kuat mengalami perundungan selama masa hidupnya, bahkan hingga mendiang mengembuskan nafas terakhirnya pada 15 Oktober silam. Selain itu kasus siswa 13 tahun dari SMPN 19 Tangerang Selatan, Banten, yang tentunya ini juga menuai perhatian kita semua, yang meninggal dunia akibat perundungan disertai kekerasan oleh rekan di sekolahnya. Ledakan yang terjadi di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, polisi juga mengungkap bahwa terduga pelaku peledakan adalah siswa yang diduga mengalami bullying atau perundungan dan ingin balas dendam. Nah, akibat kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta dan juga maraknya kasus bullying di tanah air, Presiden Prabowo Subianto juga menggelar rapat terbatas atau ratas beberapa waktu lalu membahas agar kita semua tentunya harus lebih peduli terhadap pencegahan kasus bullying dan juga pembatasan game online yang syarat akan kekerasan. Nah, bagaimana kemudian langkah efektif untuk mencegah dan juga menghentikan darurat perundungan ini? Kita akan bahas dalam Arah Angin edisi malam hari ini bersama saya Ardianto Wijaya. Sudah hadir di studio sejumlah narasumber yang kita akan ajak diskusi di malam hari ini. Sebelah kanan saya ada anggota klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan juga kegiatan budaya Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Mas Aris Adi Leksono. Mas Aris, selamat malam, salam sehat. Selamat malam. Terima kasih sehat, sama-sama. Sudah hadir di malam hari ini dari perwakilan KPAI. Lalu di sebelah kiri saya ada Mas Ari Hardianto, Koordinator Advokasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI. Mas Ari, selamat malam, salam sehat Mas Ari. Selamat malam. Baik. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Lalu juga ada Bang Reza Indragiri, Konsultan Yayasan Lentera Anak. Bang Reza, ketemu lagi, selamat malam, salam sehat. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah hadir. Saya langsung ke KPAI. Ini karena tadi saya mengibaratkan fenomena gunung es, tapi ini jangan-jangan begitu Mas Aris, kasus yang muncul ke permukaan, jangan-jangan ini yang tidak muncul ke permukaan lebih banyak lagi. Bagaimana kemudian KPAI serius menanggapi darurat bullying yang ada di lingkungan sekolah ini? Presiden sudah tentunya berharap agar segera diatasi masalah ini dan juga dicarikan solusi yang terbaik. Iya, memang situasinya relate ya dengan data pengaduan yang diterima oleh KPAI. Menaik setiap tahun. Iya, jadi
Seperti tahun 2025 ini sampai November ini kita menerima aduan 1.608 kasus. Ya. 1.608 kasus. 37,5%-nya itu terjadi di lingkungan satuan pendidikan dengan berbagai bentuk ya, mulai dari kekerasan fisik, psikis hingga kemudian kekerasan seksual begitu. Kalau di lingkungan dunia pendidikan kita sering mengenalnya dengan bullying atau perundungan lah dengan berbagai bentuk. KPAI tentu memiliki mandat pengawasan ya terhadap perlindungan anak dan memang salah satunya juga di lingkungan satuan pendidikan. Nah, beberapa hal yang kemudian menjadi fokus dari pengawasan kami, bagaimana kemudian satu penanganan kekerasan di satuan pendidikan itu harus berbasis sistem pencegahannya jalan dengan baik, disupport dengan SDM, disupport layanan yang itu mengarah kepada bagaimana menghadirkan lingkungan yang aman dan nyaman. Artinya selama ini tidak berjalan dengan baik untuk pencegahannya, atau apa yang kemudian harus dievaluasi, harus lebih ditegakkan lagi? Bisa demikian begitu, karena sebenarnya sudah ada regulasi Permendikbud 46 tahun 2023, namun implementasinya masih perlu dioptimalkan. Dukungan pemerintah daerah belum kuat untuk mendukung implementasi itu. Kemudian juga di satuan pendidikan sendiri dengan adanya tim PPKSP juga tidak berjalan efektif. Kenapa? Karena mereka masih berat, mereka masih perspektifnya itu bahwa di satuan pendidikan itu hanya tusi pembelajaran, tusi penuntasan kurikulum dan lain sebagainya. Padahal juga ada tusi menyangkut perlindungan anak. Nah, sehingga pada tusi perlindungan anak ini kurang mendapatkan perhatian, kurang mendapatkan support dari SDM yang memahami soal situasi anak, memahami soal tantangan anak, soal pergaulan anak dan seterusnya. Sehingga ketika SDM-nya tidak memahami cara-cara untuk mencegah, cara-cara untuk menangani yang basis pemulihan yang komprehensif ya, mata rantai bullying, perundungan di satuan pendidikan akan sulit kemudian terurai begitu. Kenapa? Karena layanan yang terdekat dengan anak belum optimal untuk kemudian melakukan langkah-langkah sistemik ya menyangkut pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Oke, selain layanan yang belum optimal, tapi jangan-jangan dari sisi korbannya ini enggan untuk melapor atau takut untuk melapor begitu? Ya. KPAI melihatnya seperti apa? Satu sisi itu iya, tetapi juga ada situasi lain. Situasi lainnya misalkan ketika sudah melapor itu kadang tidak diproses dengan cepat. Oh, oke. Sekolah cenderung ini menutupi karena takut ya. Contohnya di SMAN 72 Jakarta, Mas. Itu yang kasus bullying sudah dilaporkan tapi tidak ditindaklanjuti oleh sekolah, begitu? Iya, salah satunya itu. Tetapi itu masih banyak variabel yang di SMAN 72 gitu ya. Variabel keluarga, variabel situasi mental anak itu sendiri begitu ya. Masih banyak variabel. Tetapi pada prinsipnya yang ingin kami tegaskan, sebenarnya korban bullying itu perlu namanya sentuhan psikologi awal ya. Jadi dia butuh support ketika dia menjadi korban. Kalau ada yang mensupport, dia akan cerita, dia akan berbagi, dia akan mengeluh apa yang dia alami. Dengan dia mau bercerita dan mengeluh itu setidaknya dia akan sedikit mengurai gitu, dampak-dampak trauma, terutama trauma psikis yang dialami. Karena kalau itu nggak terurai dengan tidak ada ruang support buat dia, maka pelampiasannya bisa lain. Dia awalnya korban bisa menjadi pelaku. Dia korban karena tidak bisa melakukan tidak ada support bagi dia bisa melampiaskan kepada dirinya sendiri dalam bentuk menyakiti diri atau bahkan sampai hal fatal. Kita temukan kasus-kasus anak di satuan pendidikan akhir-akhir ini mengakhiri hidup begitu ya di beberapa daerah begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa masih perlu penguatan sistem pencegahan dan penanganan di satuan pendidikan. Kalau korban tadi, kalau penanganannya komprehensif basisnya pemulihan, maka pasti tahapan-tahapan penanganannya tepat. Misalkan perhatian awal ya kan didengar dan seterusnya, kemudian ditindaklanjuti dengan cepat, dikoordinasikan dengan orang tua, kemudian orang tua mendapatkan satu hal yang objektif begitu, yang transparan dalam tahapan penanganannya. Dengan begitu tidak sekedar menangani yang kemudian ada di sekolah saja, tetapi juga keberlanjutan dukungan keluarga sehingga anak korban
ini merasa ada yang support. Nah, dengan begitu dia akan, kalau kemudian dia pulih, maka pulih yang komprehensif sehingga memutus untuk kemudian awalnya dia korban menjadi pelaku. Baik, saya langsung ke Bang Reza. Bang Reza, artinya apa yang salah dari ini semua selain juga catatan dari KPAI yang sudah disebutkan, mengapa hal ini terus terulang, terus terjadi? Bahkan kita sudah mungkin jenuh dengan kata darurat kekerasan, darurat bullying begitu. Persoalannya paling mendasar menurut saya adalah karena sekian banyak pihak masih beranggapan, ini salah kaprah, bahwa yang namanya perundungan adalah sebuah dinamika yang wajar dalam proses tumbuh kembang anak dan remaja. Kewajaran? Sebagian pihak atau mungkin banyak pihak secara salah kaprah masih menganggap itu sebagai hal yang wajar. Apa salahnya dengan anak-anak yang saling ledek-meledek? Apa yang keliru ketika sesama murid saling olok-mengolok dan seterusnya, sehingga dianggap sebagai hal yang wajar. Nah, kalau kita bersepakat dengan penggunaan kosakata darurat, walaupun menurut saya penggunaan kata ini sudah jadi klise gitu ya. Karena kita juga tidak bisa menentukan kapan situasi akan berubah menjadi tidak darurat. Tapi terlepas dari itu, kita semestinya bersepakat bahwa sekali lagi perundungan semestinya tidak disikapi sebagai sebuah dinamika yang wajar dalam proses tumbuh kembang anak dan remaja, tapi harus kita pandang tak lain tak bukan tidak ada kompromi sebagai bentuk kekerasan yang mendehumanisasi sesama siswa kalau terjadi di sekolah. Karena kosakata yang saya pakai adalah kekerasan, karena kosakata yang saya gunakan ada dehumanisasi, maka sesungguhnya bobot peristiwa ini, bobot kasus ini menjadi lebih serius. Apa? Kita terpaksa harus buka hukum pidana. Saya sepakat bahwa yang namanya hukum dalam konteks ini pidana harus kita posisikan sebagai ultimum remedium, sebagai jalan keluar terakhir untuk mengatasi masalah. Tapi sekali lagi, bukankah penggunaan kata darurat menunjukkan bahwa kita selama ini sudah nyaris putus asa karena tidak bisa menemukan cara untuk menanganinya? Tadi Mas Ari sendiri mengakui ada 1.600-an laporan kalau tidak salah. Secara tengil usil dan jahil saya bisa bertanya, dari ribuan kasus itu berapa banyak yang terselesaikan? Lalu yang terselesaikan seperti apa penyelesaiannya? Apakah berpihak pada korban atau tidak? Penyelesaiannya di mana? Di kantor polisi kah? Di sekolah kah? Hengki-pengki kah? Atau berujung di, maaf kata ini, di kuburan misalnya? Karena selama ini belum ada transparansi itu? Atau? Menurut saya Mas Ari yang dalam hal ini sebagai komisioner KPAI yang bisa menjawab. Tapi yang ingin saya tekankan adalah pokok pertanyaan kenapa ini berulang dan berulang? Karena masih ada salah kaprah. Dan kita harus ubah habis-habisan cara berpikir kita, cara bekerja kita dalam menyikapi masalah perundungan. Menarik. Bang Reza, artinya apakah memang kemudian ada, tadi Anda mengusulkan begitu, apakah harus merevisi terkait dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak atau kemudian agar memberikan efek jerah atau seperti apa sebetulnya? Yayasan Lentera Anak tempat saya bekerja saat ini dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia tempat saya bekerja sebelumnya sudah sejak sekian tahun silam mendorong agar dilakukan revisi terhadap undang-undang sistem peradilan pidana anak. Untuk memberikan efek jerah? Kalau ditanya kepada kami, revisinya sebelah mana? Jelas, tujuannya adalah untuk memunculkan deterrence effect atau efek tangkal sekaligus efek gentar. Arah revisinya menurut lembaga kami adalah pada pemberatan sanksi. Jelas ini kontroversial, dianggap tidak ramah anak, dianggap mensimplifikasi masalah. Itu soal lain, tapi ingin kami katakan, sekali lagi, kalau kita mau konsekuen dengan penggunaan kata darurat, maka langkah-langkah yang kita lakukan juga harus luar biasa. Lagi-lagi saya bersepakat dengan Mas Aris, KPAI, pentingnya langkah preventif. Mundur bahkan. Semestinya juga dilakukan preemptif. Tapi karena sudah situasinya gawat darurat seperti ini, maka kita harus berani untuk menggeser posisi kita. Tidak lagi semata-mata bicara tentang preemptif dan preventif, tapi sudah pada represif. Penggunaan kata represif berkonsekuensi pada apa? Menurut kami pemberatan sanksi terhadap anak-anak yang melakukan pidana, termasuk pidana kekerasan dalam kurung perundungan. Pemberatan sanksi itu yang kemudian tadi ditekankan oleh Bang Reza. Tapi sebelum itu saya akan minta ke Mas Aris, transparansi yang kemudian harus didorong dari KPAI. Bagaimana kemudian ujung dari penyelesaian dari setiap laporan-laporan yang masuk begitu? Apa yang kemudian tadi ditanyakan oleh Bang Reza? Iya, dari sekian kasus yang masuk pengaduannya KPAI, tentu KPAI ini lembaga yang memiliki tusi pengawasan. Nah, tugas KPAI adalah bagaimana mengontrol sistem layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar kemudian berjalan efektif, berdampak. Karena itu persoalan anak, maka sudah dipandu di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa menangani kasus anak basisnya adalah pemulihan. Gitu. Nah, pemulihan itu kalau pelaku ya tentu dia ada efek jerah. Kalau korban tentu dia kemudian sadar, dia kemudian
pulih, kemudian mampu berinteraksi sosial dengan baik dan seterusnya. Nah, dari sekian kasus itu kalau kami simpulkan dari pengawasan kami, memang penanganan yang sampai kepada pemulihan ya, karena anak itu kalau tidak sampai pemulihan maka mata rantai kekerasannya akan sulit diputus gitu, karena yang awalnya korban seperti saya ungkapkan di awal dia akan berpotensi menjadi pelaku. Tapi kan juga harus ada efek jera itu tadi Mas Aris yang kemudian ditekankan oleh Mas Reza. Efek jera itu cara menjangkaunya kan masih ada berbagai cara begitu ya. Tidak sekedar kemudian langsung ujung-ujungnya hukuman berat kan gitu. Seberapa besar kemudian pendampingan secara psikososialnya jalan, seberapa besar peran keluarganya jalan, seberapa besar dukungan peran masyarakatnya jalan dan seterusnya begitu untuk untuk menuju kepada proses pemulihan. Nah, yang ini saya tekankan menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bang Reza tadi, dari sekian kasus yang sampai pada tahap pemulihan dalam konteks penanganan anak jumlahnya masih sangat kecil. Masih sangat kecil. Masih sangat kecil, sehingga ini berdampak kepada pengulangan kasus. Kalau lembaga layanan di daerah itu efektif, contoh anak korban itu butuh anak korban ketika dia berproses dihukum, dia dia butuh pendamping psikolog ya. Banyak daerah-daerah yang UPT-DPP-nya nggak punya psikolog, sehingga ketika anak ini dilihat situasinya apa yang mempengaruhi faktor dan seterusnya nggak bisa mendapatkan data yang komprehensif. Lagi-lagi akhirnya ya disandingkan dengan pasal-pasal pidana dan seterusnya. Itu satu contoh, karena tenaga psikolognya kurang, kemudian juga pekerja sosialnya yang punya tanggung jawab melakukan asesmen keluarga juga kurang. Sehingga mengarah kepada proses penanganan yang komprehensif, basisnya layanan psikososial, layanan sampai pemulihan rehabilitasi sosial, bahkan sampai reintegrasi sosial, masih ya persentasenya masih rendah untuk kemudian mewujudkan penanganan yang sekomprehensif itu gitu. Sehingga berkontribusi terhadap situasi yang kemudian sulit terurai, menemukan ujung akhirnya atau setidaknya terminimalisir dari tadi ya, kata-kata darurat tadi itu. Seperti itu. Baik, saya langsung ke Mas Ari. Mas Ari tapi berbicara terkait dengan fenomena yang terjadi di kasus SMAN 72. Kita tahu rilis dari Polri mengatakan bahwasanya memang terduga pelaku ini diduga terpapar oleh forum online yang kemudian isinya kriminalitas, radikalisme. Artinya tidak hanya potensi dari korban yang kemudian juga berpotensi menjadi pelaku, tapi juga paparan media sosial yang sangat luar biasa. Bagaimana JPP melihat? Pertama yang mau kami sampaikan adalah anak itu adalah peniru yang baik gitu. Ketika kita berdiskusi tentang anak, kita harus taruh anak itu sebagai anak itu memiliki hak-haknya yang itu ada di diri kita, orang dewasa gitu. Anak punya hak untuk mendapatkan rasa aman. Siapa yang harus menghadirkan hak itu adalah orang dewasa. Anak itu butuh pendidikan, anak itu butuh kesamaan kepada akses terhadap pendidikan, kesehatan. Siapa yang memberikan itu orang dewasa. Maka yang paling bertanggung jawab atas segala bentuk kekerasan, terutama di lembaga pendidikan, ya orang dewasa itu. Termasuk tadi bahwa ada paparan-paparan di luar dari sistem pendidikan yang ada di dalam sekolah, itu juga bagian dari bagaimana kita menciptakan kualitas pendidikan yang baik. Dari tahun 2020 sampai 2025 hari ini, JPPI melakukan menerima banyak laporan. Kenapa mulai dari tahun 2020? Karena memang sedari awal kita melihat bahwa ada arah kepada anak ini mau berani mengupload bentuk-bentuk kekerasan di media sosial. Sama seperti yang dilakukan orang dewasa kan gitu. Ketika tahun 2020 pas Covid. Nah, kita melihat ini akan ada fenomena besar nih kalau misalnya anak ini tidak dijaga di ruang digital gitu loh. Karena kan Covid waktu itu. Pembelajaran berbasis online pada saat semua. itu ya. Akhirnya itulah kita mulai untuk memantau dan membuka online kasus kekerasan. Di mana negara tuh nggak ke situ tuh arahnya kemarin pas tahun 2020. Ya pokoknya kasih aja Zoom online lah, dikasih kuota dan lain sebagainya. Sepertinya nggak mikirin dampaknya bahwa internet ini jauh lebih berbahaya kan daripada
dia di dunia nyata gitu kan, dia terpapar langsung. Terbukti dari tahun 2020 sampai 2024 kita rilis, 2025 belum kita rilis, Desember baru kita rilis, angkanya selalu naik. Angka kasus kekerasan di lingkungan sekolah, lembaga pendidikan selalu naik gitu loh. Pasca 2020, pasca 2020, 2021, 22 naik. Bahkan di tahun 2024 angkanya di bulan Juni itu jauh lebih besar di akhir tahun 2023. Maka tahun 2024 itu besar sekali. Kita udah sebut darurat tahun 2024. Maka kita desak untuk mengeluarkan regulasi hingga keluar Permendikbud tentang pencegahan itu, ada TPPKS itu. Dan ketika kita evaluasi Permendikbud itu, nggak ada yang jalan. Apa ya? Tidak ada yang jalan? Dalam artian? Tidak ada yang jalan TPPKS-nya. TPPKS-nya? Iya, yang di setiap sekolah. Itu hanya melaporkan ke Dabodik aja, ke rapor pendidikan bahwa udah ada SK-nya, udah punya SK. Hanya administratif. Sesuai temuan dari KPAI juga salah satunya KPAI. Ya? Artinya? Di Bogor, itu akhirnya kita pertemukan antara KPAID, terus TPPKS itu dan komunitas ini wali murid. Kita bersepakat ini harus ada kolaborasi ketika pemerintah daerah juga lupa abai atas fenomena ini. Tahun lalu 2024 akhirnya kita melakukan kolaborasi. Itu satu tuh. Kedua, kasus yang kita tangani atau JPP tangani itu yang paling besar itu pertama kasus kekerasan seksual, kedua perundungan, terus ketiga kekerasan fisik yang diterima oleh anak di lingkungan pendidikan. Dan yang paling menyenangkan adalah ternyata orang dewasa ini nggak kompak. Kita ke Bogor untuk mendampingi kasus kekerasan seksual di salah satu sekolah negeri SMP itu. Pemerintah atau pemerintah desa itu menghalang-halangi. Akhirnya berakhir kepada damai. Kalau boleh saya infokan, kalau mungkin KPAI tidak ada, JPP punya data, misalnya kemarin 574 data kasus kekerasan lembaga pendidikan. Endingnya apa? Kita punya endingnya. Dan mostly itu akhirnya apa? Damai. Berakhir damai? Berakhir damai. Nggak ada yang kemudian berakhir untuk melakukan efek jerah dan lain sebagainya. Hatta sampai kasus kekerasan pun yang sampai orang anaknya itu hamil, ya itu selesai begitu aja. Saya boleh tanya, Bang Reza, kalau dikatakan penyelesaiannya damai, itu damai yang menguntungkan korban atau tidak? Nah itu dia, mostly yang nggak menguntungkan korban. Itu sesungguhnya bukan damai kan? Misalnya yang sekolah, dia akhirnya nggak bisa melanjutkan sekolah, kan itu kelewatan ya. Artinya anak ini harus dilindungi secara universal, tuh saya sepakat. Nah yang menghadirkan perlindungan itu apa ya? Kesadaran orang dewasa ini untuk memberikan hak kepada anak-anak itu. Karena ruang aman bagi anak itu adalah hak dan nggak boleh ada yang mencederai gitu loh. Oke, baik. Nanti kita akan tentu diskusikan secara bersama-sama di forum ini bagaimana kemudian kita mengevaluasi apa-apa yang kemudian temuan dari JPPI, KPAI bersama dengan Bang Reza terkait dengan penanganan anak khususnya untuk memberikan efek jerah tadi karena tidak hanya berbicara terkait dengan penyelesaian yang sudah disampaikan oleh KPAI tadi, tapi bagaimana kemudian penanganan anak yang kemudian berhadapan dengan hukum ini juga memberikan efek jerah. Itu yang kemudian tadi dikatakan salah satunya juga usulan terkait dengan revisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan untuk memberikan efek jerah. Usai jeda kita masih akan kembali membahas terkait dengan darurat perundungan. Usai jeda kami akan kembali saudara, tetaplah bersama kami.